Shalom. Kita jumpa lagi hari ini Kamis tanggal 17 Agustus 2023 dan sekaligus kita bersyukur atas kebaikan Tuhan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita akan selalu bersyukur dan tentunya kita harus selalu dibaharui dan akan digerakkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 24 dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Hamba atau doulos artinya budak. Seseorang disebut hamba dalam pengertian bahwa dia harus tunduk dan setia kepada tuannya. Sebab dia adalah seorang pekerja dalam jaminan tuannya. Demikianlah pribadi seorang pelayan. Sebab pelayan itu harus tahu diri bahwa sesungguhnya dia melayani bukan untuk dirinya dan dia melayani bukan karena dirinya, melainkan dia melayani untuk Tuhan dan karena Tuhan yang mengangkatnya. Itulah makanya setiap pelayan harus rendah hati. Tetapi apakah karena itu maka martabat pelayan itu menjadi rendah? Di depan manusia mungkin iya, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Saudara-saudari, dalam ayat 22 sampai 25 pada nats ini ada 3 nasihat Paulus kepada Timotius sebagai hamba Tuhan. Yang pertama dikatakan dia harus menguasai diri supaya tetap kudus sekalipun dia benar masih muda. Artinya gejolak mudanya itu harus dia kuasai. Tujuannya supaya tidak ada celah bagi si pembenci untuk merendahkannya. Dan yang berikut, Paulus menasihatinya agar menghindari pertikaian. Di dalam ayat 23, ada banyak hal kecil yang suka diperdebatkan oleh beberapa orang, sehingga itu bisa menimbulkan pertikaian, pertengkaran. Meskipun yang diperdebatkan itu sama sekali tidak bermanfaat. Bahkan sekalipun itu benar, namun hamba Tuhan dikatakan tidak boleh bertengkar. Sebab Tuhan Yesus sendiri tidak mau berbantah-bantah dan tidak mau teriak-teriak sekalipun ada banyak orang yang menyinggung, menyepelekannya. Yesus memberi teladan kelemah lembutan, keramahan bagi semua orang. Dan yang ketiga nasihat dari Paulus kepada hamba Tuhan Timotius agar dia cakap mengajar dan sabar. Maksudnya sabar terhadap orang yang suka melawan kebenaran. Mereka itu sesungguhnya butuh tuntunan dengan cara yang lembut kepada pertobatan. Dengan memahami situasi itulah butuh kecakapan. Demikianlah Paulus meneguhkan Timotius agar tetap kuat dan tangguh sebagai pelayan yang muda. Sebab para guru sesat dan pembenci kebenaran Injil ada di mana-mana. Nasihat ini juga berlaku buat kita semua, kepada seluruh umat Tuhan di negeri ini, agar kita selalu memperlengkapi diri untuk sabar melayani sesama, agar jauh dari pertikaian serta mampu menjaga kerukunan, menciptakan kerukunan melalui keramahan. Itulah sebagai seruan bagi kita sekarang di dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Merdeka. Amin. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan membimbing kami untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu sebagai seorang hamba yang hanya tunduk kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ada banyak hal yang diperdebatkan, yang dipersoalkan,
biarlah setiap hamba Tuhan, umat percaya, tidak mau terlena kepada pertengkaran, pertikaian, tetapi biarlah melalui kehidupan umat percaya selalu mendatangkan sukacita, damai sejahtera melalui sikap ramah, sikap hormat kepada semua orang. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah anugerah Tuhan. Tolong berkatilah kami, berkatilah seluruh rakyat Indonesia, berkati para pemimpin kami, biarlah kami bersama-sama mewujudkan kehendak Tuhan di bumi ini agar tercipta keadilan, kedamaian, dan juga sukacita di tengah-tengah negeri ini. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah berasal dari Tuhan dan itu adalah anugerah-Mu. Maka biarlah kami semua mau dan berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan itu dengan berbuat apa yang terbaik dari kehidupan kami sepanjang hari. Dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.